Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kekasih tersangka Mario Dandi Satrio atau AG, dengan inisial AG maksud kami, kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Ya, pemirsa, kepolisian juga menjerat Mario dengan pasal baru yakni penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Perempuan berinisial AG yang disebut sebagai kekasih tersangka Mario Dandi Satrio kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Kementerian Keuangan Mario Dandi. Terhadap AG, polisi menetapkan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat usia AG masih 15 tahun. Kami menemukan fakta-fakta baru. Bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David, AG sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi. Komisi Perlindungan Anak menghormati proses hukum yang berjalan. Terkait AG, tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami, anak berkonflik dengan hukum, mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Sementara tersangka Mario Dandi Satrio dijerat pasal baru, yakni pasal penganiayaan berat dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Kasus tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Pelimpahan kasus tersebut dilakukan dengan tujuan optimalisasi dan efisiensi penyidikan. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio dilimpahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Langkah tersebut diambil dengan tujuan optimalisasi proses penyidikan karena melibatkan sejumlah pihak. Terlebih, kasus ini melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, yakni AG yang masih berusia 15 tahun. Polisi juga mengungkap kebohongan Mario di berita acara pemeriksaan. Pada awal penyelidikan, Mario dan temannya Sean Lucas yang juga telah menjadi tersangka beserta AG mengatakan David Ozora tak sadarkan diri bukan karena dianiaya, melainkan berkelahi. Kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kombes Hengki juga menyebut Mario melakukan penganiayaan dengan cara 3 kali tendangan ke arah kepala, 2 kali menginjak lekuk, dan 1 pukulan ke bagian vital. Dari Jakarta dan Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus penganiayaan oleh anak mantan pejabat pajak, kita bergabung dengan rekan Alfi Nurul di Polda Metro Jaya. Alfi, bagaimana status AG sekarang dan apakah ada hasil pemeriksaan terbaru? Baik, Pram dan juga Deta, informasi yang kami dapatkan bahwasannya pelaku AG saat ini ditetapkan sebagai pelaku yang awalnya diproses di Pengadilan Jakarta Selatan, saat ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dan dalam penyidikan ini harus berhati-hati untuk menetapkan status AG karena masih di bawah umur. Berdasarkan konversi yang dilakukan di Direskrim Polda Metro Jaya, bahwasannya polisi menemukan bukti chat dan rekaman CCTV yang berada di kejadian pelakuan tersebut. Dan juga
penyidik dan juga penyidik menemukan beberapa bukti, yaitu dalam CCTV tersebut seperti cat dan CCTV dan juga penyidik bisa kembali lagi ke studio. Baik.